Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat dan soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan, bimbingan, serta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pelajaran pendidikan agama Islam kali ini, kita akan membahas bab yang keempat, bagian yang pertama, yaitu mengenal arti bersih dan suci. Sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa, tentunya kita akan senantiasa berusaha untuk istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agar ibadah kita dapat sah secara syar'i, tentunya kita juga harus dapat memperhatikan syarat-syarat di dalam ibadah tersebut. Nah, salah satu syarat yang harus kita perhatikan adalah tentang kebersihan dan kesucian diri kita. Apalagi menjaga kebersihan merupakan salah satu indikator keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tuhuru syadrul iman," yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Selain itu, dengan menjaga kesucian, kita tentunya akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, sekarang apa itu bersih? Bersih artinya bebas dari kotoran. Hidup bersih termasuk akhlak yang terpuji. Hidup bersih itu tentunya diperintahkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Hal ini dikarenakan hidup bersih merupakan sebuah pangkal kesehatan. Untuk itu, hidup bersih harus dibiasakan. Orang yang beriman tentunya selalu menjaga kebersihan baik badan, pakaian maupun tempatnya. Berikutnya, suci artinya bersih atau bebas dari najis. Bersuci adalah menghilangkan hadas dan najis atau kotoran. Kotoran yang dimaksud adalah kotoran yang dapat menghalangi seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersuci di dalam agama Islam disebut sebagai toharoh. Selanjutnya, najis. Najis secara bahasa adalah kotoran. Sedang secara istilah, najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Najis merupakan kotoran yang wajib disucikan oleh setiap muslim sebelum melaksanakan sebuah ibadah. Nah, untuk menghilangkan najis atau kotoran tersebut, yaitu tentunya dengan cara dicuci. Najis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Yang termasuk daripada najis mukhaffafah, salah satunya yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibu, dan si bayi tersebut belum berusia 2 tahun. Adapun cara untuk menyucikan najis mukhaffafah adalah cukup dilap terlebih dahulu, kemudian dicipratkan air suci sampai basah, kemudian dilap lagi. Adapun pembagian najis yang kedua adalah najis mutawasitoh, yaitu najis yang sedang, di mana yang termasuk najis mutawasitoh diantaranya ada kotoran atau tinja, air kencing, madhi, wadi, darah, nanah, muntah, perkara yang memabukkan, bangkai, kecuali
jasad manusia, bangkai ikan, ataupun bangkai belalang. Susu hewan yang haram dimakan kecuali manusia. Kemudian bagian tubuh yang terlepas kecuali bagian tubuh manusia, ikan, dan belalang. Nah, najis mutawasithah ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu najis mutawasithah hukmiyah, yaitu najis sedang yang tidak terlihat sifatnya, baik bentuknya, rasanya, warnanya maupun baunya. Nah, contohnya seperti air kencing yang sudah kering dan tidak kelihatan sifatnya. Adapun cara untuk mensucikan najis mutawasithah hukmiyah ini yaitu cukup membasuh atau menyiram dengan air yang suci walaupun hanya 1 kali saja. Kemudian najis mutawasithah yang kedua yaitu najis mutawasithah ainiyah, yaitu najis sedang yang terlihat sifatnya baik bentuk, rasa, warna maupun baunya. Contohnya yaitu seperti kotoran hewan yang masih ada wujudnya. Adapun cara untuk mensucikan najis mutawasithah ainiyah ini adalah dengan membasuh tempat yang terkena dengan air yang suci sampai hilang 4 sifatnya tadi. Sebagai catatan, cara mensucikan kulit hewan yaitu dengan cara menyamak kulit tersebut. Adapun khomer yang awalnya itu memabukkan itu bisa menjadi suci jika khomer atau sesuatu yang memabukkan tersebut itu sudah dapat berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa rekayasa manusia. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembagian najis yang ketiga yaitu najis mughaladah, yaitu najis yang berat, di mana yang termasuk najis mughaladah di sini adalah ada anjing, babi beserta semua yang keluar dari tubuh anjing atau babi. Adapun caranya untuk mensucikan najis mughaladah ini yaitu dengan cara dibasuh dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Nah, salah satunya itu dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci atau keadaan najis pada diri seseorang muslim yang menyebabkan tidak bolehnya melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf, puasa, baca Al-Quran, dan sebagian ibadah-ibadah yang lainnya. Atau dengan kata lain, hadas adalah keadaan yang menyebabkan seseorang itu tidak suci. Hadas itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu hadas kecil, di mana yang termasuk hadas kecil ini yaitu seperti buang air, baik air seni ataupun tinja, buang angin, ataupun perkara yang menyebabkan batalnya wudhu atau batalnya tayamum. Adapun cara untuk mensucikan hadas kecil ini yaitu dengan dicuci menggunakan air yang bersih dan suci, kemudian baru kita melakukan wudhu atau tayamum jika tidak ada air. Adapun pembagian hadas yang kedua yaitu hadas besar, di mana yang termasuk hadas besar di sini itu ada mimpi basah, keluar sperma bagi orang laki-laki, haid, nifas bagi perempuan. Kemudian ada berhubungan
suami istri ataupun meninggal dunia. Semuanya itu termasuk dari hadas besar. Adapun cara untuk mensucikan hadas besar di sini yaitu dengan mandi junub atau mandi besar atau bertayamum kalau memang benar-benar tidak ada air. Mandi besar yaitu membasahi seluruh anggota tubuh dengan air bersih dan suci. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah demikianlah tadi pembahasan tentang arti bersih dan sehat. Semoga kita semuanya dapat memahami dan mengamalkan tata cara bersuci sesuai syariat Islam, sehingga ibadah-ibadah yang kita laksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.